Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Kemudian pada hari ini teman-teman kita akan berbicara mengenai 4 event besar yang kemungkinan akan membawa pasar kripto ini jadi brutal teman-teman. Ini menurut kanal berita di sana ya. Dan apakah keempat kejadian itu akan benar-benar membuat kita sengsara sampai rasanya mau tobat di kripto ini? Nanti kita akan lihat teman-teman. Sekarang kita coba cek sebentar dulu ya di CoinGecko apa yang terjadi di sini untuk keseluruhan market kripto kita, dan kita patut bersyukur ya sekarang meskipun ada terjadi penurunan selama 24 jam terakhir ini ya, untuk keseluruhan 3,8% kita turun, dan market cap kita masih 1,05 triliun ya untuk Bitcoin, altcoin dan semuanya. Dan sebelum saya berbicara mengenai 4 event besar itu ya, saya ingin mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu analis ya di sini di Twitter yang bernama TechDev dia. Di sini dia menampilkan sebuah chart ya dari 2013 sampai 2022 di sini. Dan time frame yang dia gunakan di sini itu adalah yang 3 minggu, 3 week ya. Dan indikator yang dia tampilkan di sini itu adalah Williams Alligator ya. Jadi yang merah ini teman-teman itu adalah teeth ya, gigi, kemudian blue itu jaws ya, taring ya. Kemudian yang green itu adalah lips-nya. Jadi dia itu seperti buaya lah gitu. Jadi di sini terjadi ada 22 sampai 26 candle ya, bars ya di sini disebut ya. Jadi setelah terjadi 26 bars itu terjadi silang seperti ini teman-teman. Merah itu turun, kemudian biru di atasnya, dan hijaunya itu yang paling bawah teman-teman, seperti di lingkaran ini. Dan ternyata hal yang sama juga terulang di 2018 sampai 2019. Di sini juga sekitar 22 sampai 26 bars ya. Dan sekarang pun terjadi ya, ketika puncak Bitcoin di November kemarin itu ya, di 2021, itu ada 22 ataupun sampai 26 bars di sini ya, terjadi impuls yang serupa. Nah, dan penyilangan dari garis merah ini ya menurun ke biru, kemudian crossing dia ke biru dan hijau itu di bawah, itu adalah pertanda bahwa dia akan berada pada fase untuk pembalikan yang selanjutnya lagi itu teman-teman. Jadi kalau dia hanya sekedar datar saja seperti yang terjadi di sini, berarti dia akan sideways ataupun sedang dalam penurunan. Apabila dia sudah mulai ini si warna hijau ini mencoba untuk dia bangkit ya, disitulah kita akan mulai melihat ada pembalikan arah. Dan salah satu yang menyita perhatian saya di sini itu yang paling besar itu adalah di RSI-nya itu teman-teman ya. Jadi di RSI ini ketika ini terjadi ya, silang ini ya, penyilangan ini atau crossing ya, di situ RSI itu sudah mentok di bawah ini di 2015 ya. Kemudian di 2019 juga terjadi hal yang sama teman-teman. Dan sekarang dia mentok lagi nih di bawah, di area oversold teman-teman. Jenuh sudah orang-orang ini jual barang ini teman-teman. Kemudian salah satu analis lagi ya, Stock Money Lizard yang juga sering saya quote ya di video saya. Dan di sini dia mencoba untuk menarik garis sebuah tunnel ya. Di sini di chart time frame 2 hari ya untuk Bitcoin per US dollars. Di sini dia sudah terjadi crossing ya, karena dari all time high di situ ya. Jadi di sini sebelumnya itu dia menaruh garis hijau di sini itu adalah puncak dari tahun sebelumnya ini teman-teman, di 2015, 2016 ya. Dan yang terjadi adalah setelah dia menyentuh bottomnya dan puncak dari 2015 itu ya, dia terjadi akumulasi ngerin seperti ini. Nah, di 2022 ini teman-teman, di sini kita puncaknya di 2018 itu ya, dan sekarang kita sudah menyentuh puncak itu teman-teman. Di sekitaran 20-an ribu atau di 18-an ribu dolar seperti itu, dia expect ya akan terjadi akumulasi. Bagaimanapun juga, ini adalah technical analysis teman-teman. Tetapi inilah cara untuk membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di market crypto. Dan sekarang kita ke inti pembicaraan, yakni 4 event yang akan membawa pasar ini brutal menurut kolom berita di sini ya, coinnews.com. Next week is going to be very brutal for crypto. Dan dikatakan bahwa minggu depan akan jadi brutal untuk crypto. Ada beberapa event penting yang akan mempengaruhi pasar kripto nanti ini teman-teman. Salah satunya kita akan mulai dari yang pertama, earnings, a lot of
earnings ya. Jadi banyak orang yang kemungkinan akan ambil uangnya. Jadi orang ini sudah capek ya dengan penurunan 35%. Jadi dia sudah miliaran ini penurunan itu, dan salah satu yang turun itu kan perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, bahkan Microsoft ya. Dan saham-saham teknologi Amerika lainnya juga itu yang berkorelasi ketat sekali dengan Bitcoin. Jadi begitu dia goyang sedikit saja, Bitcoinnya atau kripto itu juga ikut goyang, teman-teman. Kemudian event kedua yang tidak boleh kita lewatkan yakni FOMC, The Fed Meeting ya teman-teman. Ini mungkin akan menjadi peristiwa terbesar ya minggu ini, di hari Rabu nanti, lusa ya. Itu dimana kita akan benar-benar mungkin ya teman-teman akan mendapatkan kenaikan suku bunga. Apakah itu nanti di level 75 basis point atau dia akan semakin gila nih hawkishnya si Jerome Powell itu di 100 basis point. Nanti kita akan lihat teman-teman. Atau boleh jadi juga ada kemungkinan dia akan tekan rem sedikit atau dia slow down mungkin di 50 basis point. Jadi kita akan tunggu. Tapi jika 75 basis point bulan ini, maka kita juga akan tetap melting teman-teman, meleleh. Kemudian yang ketiga di sini teman-teman ya, GDP quarter 2. Jadi untuk PDB di quarter 2 ini ya dalam bahasa Indonesianya, ini bisa akan menjadi peristiwa yang juga sangat penting ya, karena jika terjadi di minggu ini ya, dan belum sepenuhnya jelas ya, karena ada kemungkinan dia awal Agustus katanya nanti. Tapi jika angka GDP di kuartal kedua ini akan sama dengan yang terjadi di kuartal pertama kemarin ya teman-teman, maka secara resmi Amerika Serikat berada dalam resesi. Kemudian yang terakhir di sini itu adalah yang mungkin luput dari perhatian kita karena kita mungkin fokus sama Indonesia dalam negeri ya, terjadi kasusnya penembakan polisi lawan polisi segala macam lah seperti itu ya. Di Amerika Serikat itu ada bahaya wabah baru teman-teman, yakni mereka menyebutnya cacar monyet. Dan WHO itu sudah mendeklarasikannya teman-teman. Jadi kita tunggu saja apa yang dikatakan oleh bagian administrasinya Joe Biden ini nanti ya pada hari Senin ini, mungkin nanti malam teman-teman kita tunggu. Dan saya berharap berita tentang si cacar monyet ini ya tidak membawa kepanikan pada pasar sehingga dia langsung aja terjun langsung sebelum terjadinya pengumuman dari The Fed itu teman-teman. Dan seperti yang saya katakan di awal video tadi, apakah ini akan membuat kita jerah? Seperti judul lagunya Agnes Monica? Menurut saya ya teman-teman ya, this is not financial advice, of course, this is not financial advice. Jadi silakan kalian mungkin menghubungi konsultan keuangan kalian ya jika ada. Saya akan tetap bertahan di ekosistem kripto ini meskipun dia semakin hawkish, semakin jelek, semakin kasar, semakin volatilitasnya juga tidak jelas. Karena saya berpikir bahwa sekalipun seturun-turunnya harga suatu barang itu, masa sih dia akan diam di bawah terus gitu kan. Jadi saya ikuti sarannya kakek Warren Buffett lah. Belilah barang ketika darah berceceran di jalanan itu teman-teman. Dan visi positif ini sama ya seperti yang diucapkan juga oleh seorang CEO dari Bitcoin marketnya Australia yang bernama Caroline Bowlers ya. Dia seorang Chief Executive of BTC Market dari Australia. Dan di sana dia katakan teman-teman ya, demand untuk pembeli sekarang itu lebih besar meskipun harga ini sedang crash teman-teman. Atau di bear market lah seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang yang skeptis sekarang ini mengenai harga Bitcoin itu bisa mencapai $80.000 itu melihat peluang sekarang ini mereka. Karena dia lihat ini harga kok sudah turun dalam begitu kan. Nah itu disampaikan oleh si Caroline Bowlers ini teman-teman. So, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya, apa pendapat kalian? Apakah yang dinyatakan oleh Caroline Bowler ini sama seperti yang kalian pikirkan atau malah bertentangan dari yang kalian hadapi sekarang ini teman-teman ya? Silakan komen di kolom komentar ya. Kemudian yang terakhir sebelum saya menutup video ini adalah saya ingin lagi-lagi menyatakan bahwa money management itu sangat penting kapanpun, mau dia bull run ataupun bear market. Kemudian saya akan quote lagi sekali ya kata-kata dari Roll Pel, cash is king. Jadi memang cash is king itu bahaya ya kalau kita menyatakan bahwa dia kita pegang ya karena bisa terjadi inflasi gitu kan. Tetapi dalam momen bear market seperti ini, cash is king itu adalah aturan mainnya teman-teman. Karena kalau kita coba simulasikan ya di sini teman-teman ya. Seandainya nih di Ethereum ya, saya pakai chart yang maksimal di sini dari 2015 ya. Seandainya saya punya cash ya ketika terjadi kejatuhan market seperti ini ya di 2017 seperti ini,
itu saya akan beli di sini, kemudian barangkali di sini akan saya jual sedikit, kemudian setelah itu dia terjadi penurunan, dan di sinilah fase-fase saya akan melakukan akumulasi, teman-teman. Dan ketika dia mulai merangkak naik seperti ini ya, karena kan kita tahu nih, Bitcoin itu ada 4 tahun untuk halving ya, dan biasanya di setelah halving itu dia terjadi bull run. Maka kita bisa tentukan di sini, bisa kita ambil profit. Jadi selama kenaikan itu kita ambil profit di sini, di sini, di sini. Kemudian pelan-pelan kita kalau dia turun drastis cepat, kita bisa mungkin akan ambil. Kemudian begitu dia naik kita ambil lagi. Dan kita menunggu lagi momen-momen seperti ini teman-teman. Ketika dia flat, datar seperti ini. Dan disitulah saya mengatakan bahwa apalagi terjadi flash crash, cepat sekali dia crash, kita langsung sikat. Karena disitulah gunanya cash is king, especially in the bear market. So, jangan pernah kosong peluru kita, teman-teman. Karena bear market itu adalah peluang untuk kita mendapatkan barang di harga murah. Apalagi indikator-indikator ini sudah mengatakan bahwa akan bear market. Jadi kalau misalnya kita yang sudah punya koin nyangkut di atas sangkuter, saya ini sangkuter, saya meskipun plankton, ya saya biarkan aja. Saya akan tunggu. Kalau dia panjang jadi ular dia, kalau dia pendek jadi katak, selesai. Karena aturan main saya secara pribadi, di Bitcoin ini saya hanya menggunakan 10% dari total investasi saya, teman-teman. Dan saya tidak pernah pinjol ya, melakukan pinjol pinjaman online ya, apalagi menggunakan uang kebutuhan saya sehari-hari, teman-teman. So, keep strong my friends, apapun yang terjadi, kita sudah basah, mandi sekalian, kita bertahan sekuat tenaga, yakin bahwa ke depan kita akan ada perubahan. Returns kita kemungkinan akan besar. Semoga, teman-teman. Demikian video kali ini, sampai jumpa di update Black Cuan yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace my friend.